teman-teman, selamat datang di presentasi kali ini mengenai teks editorial. Dalam presentasi kali ini akan ada dua kegiatan yang dapat kita lalui, yaitu menyusun saran terhadap isu aktual dan juga menyusun teks editorial berdasarkan tahap-tahap yang sudah ada. Kami dari kelompok 4 kelas 12 bahasa 2 dengan materi ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib. Selamat menonton. Oke, kita lanjut saja pada kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama kita akan melihat dan mengamati untuk kita menulis saran terhadap isu aktual. Dan di kegiatan yang pertama ini kita langsung saja, dan saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh teman saya, yaitu Arjuna. Ya baik, sekarang kita sudah bersama dengan Arjuna. Hai. Arjuna, bagaimana cara kita untuk menyusun saran terhadap sebuah isu aktual? Ya, jadi untuk menyusun saran kita dapat mengerjakan 4 soal ini berdasarkan teks banyaknya tenaga kerja RI tidak kompeten. Jadi, soal yang pertama, apa isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dalam berita tersebut? Yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam isu tersebut? Yang ketiga, jelaskan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Dan yang keempat, berdasarkan fakta yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, buatlah saran atau rekomendasi sebagai bagian dari pemecahan masalah. Oke, kalau begitu, apa isu aktualnya? Isu aktualnya adalah banyaknya tenaga kerja di sini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bekerja di sektor industri. Lalu, apa isu fenomenalnya? Isu fenomenalnya adalah pengangguran banyak, tetapi industri sebenarnya membutuhkan tenaga kerja. Itu kontroversialnya adalah pemberlakuan MEA di mana pekerja Indonesia akan bersaing dengan pekerja asing. Pihak-pihak yang terlibat dalam isu tersebut ada kalangan industri, pekerja lokal, pekerja asing, kementerian terkait, dan sekolah kejuruan. Oke, apa permasalahan yang dihadapi masing-masing pihak? Permasalahan yang dihadapi masing-masing pihak yaitu kalangan industri kekurangan pekerja profesional. Pekerja lokal akan bersaing ketat dengan pekerja asing. Pekerja asing mengalami kendala bahasa dan budaya. Kementerian Perindustrian harus segera menyelesaikan permasalahan pihak di atas. Sekolah kejuruan dituntut disiplin dan mengajarkan ilmu yang kompeten dengan kebutuhan. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Nando untuk menjawab pertanyaan nomor 4 berdasarkan dengan pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Arjuna tadi dan juga jawaban-jawaban yang telah Arjuna berikan sebelumnya. Di sini Nando akan memberikan saran. Bagaimana saran terhadap teks tersebut, Nando? Saran saya untuk masalah ini, saran saya adalah para pekerja harus menanamkan kedisiplinan dan terus tingkatkan kemampuan bekerja dan berpikir. Oke, terima kasih Nando, teman-teman. Sekarang kita lanjut pada kegiatan yang kedua. Di kegiatan yang kedua ini, kita akan belajar untuk menulis teks editorial berdasarkan dengan tahap-tahap. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya, yaitu Ridwan. Hai. Dan Ridwan, bagaimana cara kita untuk menulis teks editorial? Bagaimana tahap-tahapnya? Jadi yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Yang kedua, data isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, badan statistik, atau artikel jurnal. Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Dan yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Dan yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atau isu-isu yang berkembang. Yang ketujuh, kemasalahnya hasil dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Baik, terima kasih Ridwan buat penjelasan mengenai tahap-tahap untuk kita menulis teks editorial. Sama-sama. Oke teman-teman, berdasarkan tahap-tahap yang telah dijelaskan oleh
teman saya Ridwan untuk menulis teks editorial. Di sini kami juga telah menyusun teks editorial berdasarkan tahap-tahap tersebut. Kami menulis mengenai hipertensi. Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi ini berdasarkan data WHO atau World Health Organization pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi dan 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Sebagai orang awam tentu kita tidak menyadari dan bertanya apa penting dan signifikannya memperingati Hari Hipertensi Dunia atau menyadari akan penyakit kardiovaskular ini. Bagi masyarakat Indonesia yang diberikan atau diperlihatkan oleh berbagai macam informasi yang beredar pada saat ini, maka tentu saja hipertensi atau penyakit darah tinggi ini seperti menghilang dan tidak disadari. Tetapi jika hipertensi tidak memiliki dampak, maka kita boleh tenang saja. Tetapi sudah banyak korban yang meninggal akibat hipertensi atau penyakit kardiovaskular, penyakit tekanan darah tinggi ini. Oleh karena itu, seharusnya Hari Hipertensi Sedunia bisa menjadi peringatan bagi kita semua untuk menyadari akan penyakit ini dan untuk mencegah dan juga menanggulanginya, sehingga kita dapat mencegah penyakit ini menjadi silent killer ataupun epidemi dunia nanti.